Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, Bunda, mau tanya boleh? Kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Ayo, Ahilman mau tanya. Siapa di antara Bunda yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Lebih keras, ingin bahagia. Siapa yang ingin hidupnya tambah berkah? Siapa yang ingin hatinya tambah tenang? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Semua di antara kita hidupnya ingin bahagia, betul? Maka dua sikap yang harus kita miliki agar kita bahagia. Satu, syukur. Dua, sabar. Satu apa? Dua apa? Pertanyaannya, ibu-ibu sudah bersyukur apa belum? Kok agak mengkhawatirkan jawabannya? Apakah kita sudah bersyukur atau belum? Setidaknya ada 3 cirinya. Ada berapa? 3. Yang pertama, orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang menjadikan semua nikmat dari Allah untuk semakin dekat kepada Allah. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Ibu dikasih sehat. Alhamdulillah. Dari siapa nikmat itu? Allah. Maka jadikan sehatnya untuk tambah dekat sama siapa? Allah. Ibu dikasih rezeki, yang ngasih siapa? Allah. Maka jadikan rezeki itu untuk tambah dekat sama siapa? Allah. Ibu dititipkan suami, dari siapa itu? Allah. Kok agak beda jawabannya? Agak ragu gitu. Enggak Ustaz. Ibu punya suami, punya rumah tangga, itu titipan dari siapa? Allah. Kalau ibu bersyukur, jadikan rumah tangga terbaik untuk lebih dekat dengan Allah. Betul? Betul. Jadi yang pertama, ciri orang bersyukur menjadikan semua nikmat itu untuk lebih dekat sama siapa? Allah. Yang kedua, ciri orang yang bersyukur itu adalah orang yang merasa cukup dengan semua pemberian Allah. Betul? Betul. Saya mau tanya, ada nggak orang yang ngeluh terus? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Ini orangnya ini. Bagian saya contoh buruk mulu, Bu. Iya dah, Bu. Dikit-dikit ngeluh ada. Ngeluh dikit-dikit ada. Kadang mohon maaf ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, kita baru diuji dikit, ngeluhnya luar biasa. Dikasih sakit dikit, ngeluhnya luar biasa. Padahal sehatnya lebih banyak, betul? Dikasih uangnya dikit, ngeluhnya luar biasa. Padahal selama ini pernah punya uang yang banyak. Betul? Gak usah jauh-jauh. Ibu punya suami. Ahilman bilang begini, ibu coba tuliskan kelebihan suami. Pasti ibu mikir, apa ya kelebihannya?
Asa nggak ada AA kelebihan suami. Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, ibu tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti ibu bilang AA 10 boleh apa enggak? Kadang kita sering tidak pernah merasa cukup, betul? Melihatnya kurang dan kurang, berarti itu tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita, betul? Yang kurang itu Allah atau kita? Jawab, yang kurang itu Allah atau kita? Yang kurang itu bukan Allah, tapi yang kurang itu kita, betul? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul apa betul? Jadi ciri dan tanda orang yang bersyukur yang kedua, merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan yang ketiga, ciri orang yang bersyukur adalah orang yang tidak suka membandingkan hidupnya dengan orang lain. Betul apa betul? Insya Allah ya, nanti kita akan bahas. Jangan sampai kita suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul? Kelihatan dari wajahnya ini banyak yang mau bertanya kelihatannya. Saya kembalikan kepada Abed. Abedu terlebih dahulu. Silakan Abedu. Terima kasih Ahil. Ahil man. Baik Ibu, udah gak sabar mau tanya tuh Bu. Memang kuncinya hidup bahagia itu adalah syukur Bu. Punya suami satu syukur. Udah syukur satu aja, mau ngapain lagi? Gak boleh. Saya istri satu Bu, alhamdulillah syukur. Syukurin udah punya istri kayak gitu. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, di sini dulu ya. Mana dulu? Sini dulu ya. Oh, sini dulu boleh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nining dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Saya mau bertanya, Silakan Ibu. Iya Ibu. Saya sudah berusaha tawakal. Tawakal menghadapi kehidupan dengan ditinggal suami 11 tahun meninggal dunia. Tawakal menghadapi anak-anak. Tawakal menghadapi menantu yang beraneka ragam. Tawakal juga menghadapi anak cucu. Tapi semuanya tidak sesuai dengan keinginan hati nurani. Masya Allah. Jadi saya bertanya kepada apakah Ibu tawakal? Justru saya mau bertanya kepada Hilman di sini ya. Semua itu menjadi kecewa. Kecewa berat. Kebetulan pada momen yang baik ini mau bertanya, apakah pahala tawakal yang saya lakukan itu terhapus oleh keadaan seperti itu? Mudah-mudahan jawaban dari AA menjadikan obat bagi penenang bagi ibu yang sudah usia lanjut ini. Semoga setelah diberikan jawaban dari AA memberikan ketenangan dalam kehidupan ini, barokah fi dunya wal akhirah. Masya Allah. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Setelah Ibu Nining, apakah ada Ibu Nunung mau tanya? Ada lagi? Siapa mau bertanya lagi? Iya. Siapa ya? Tadi kerudung hitam panas. Ini beliau. Oh Ibu yang kuning sekarang. Silakan. Oh iya. Karena tadi Ibu Nining sekarang kerudung kuning. Iya. Ya ada ning-ning-ningnya ya. Tinggal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berat nih, masalahnya berat nih kayaknya. Perkenalkan, nama saya
Siti Komariah. Tuh, Siti Komariah. Komariah. Ya, dari Majlis Taklim Baitul Muminin sekarang. Katanya sabar itu ada batasnya. Ada batasnya. Menurut ajaran Islam, ya benarkah Pak Ustaz? Ya. Dalam kita menghadapi ujian cobaannya Pak Ustaz. Saya pernah mengalami ya Pak Ustaz ya, sini juga dalam mengalami ujian bertubi-tubi ya Bu, dalam rumah tangga saya. Cuma ada ngeluh, pernah sekali saya ngeluh ya. Namanya kan manusia ya Pak Ustaz ya. Iya, sabar katanya ada batasnya kan ya. Iya. Cuma pas itu saya kemarin alhamdulillah bisa sabar, saya hadapi dengan sabar dengan ikhlas. Mungkin tadinya yang ada saya mengeluh, apa bisa menghapus daripada apa tuh? Tadinya saya marah ya daripada sabar. Daripada nggak sabar ya Bu ya. Pahala sabar saya yang tadinya ya. Iya. Alhamdulillah sekarang berbuah baik. Iya. Iya, alhamdulillah. Cukup sekian ya. Iya. Dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika Ibu mengeluh, apakah dikhawatirkan pahala sabar Ibu hilang Bu ya? Ya kan, sabar itu kan nantinya ya Bu ya, ya Bu. Silakan putar Bu, nggak apa-apa Bu ya, kita bercanda Bu ya, kan bukan sama ya Bu ya. Iya, Ibu, ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, Bunda. Yang pertama tentang tawakal, betul? Ciri orang yang bersyukur juga dia punya sifat tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah setelah usaha maksimal. Jadi harus usaha dulu baru bilang tawakal. Makanya nanti ada 3 istilah. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada berapa? 3. Satu apa? Terserah, menyerah, berserah. Sama apa beda? Beda. Terserah tidak punya tujuan. Udahlah, rumah tangga ini mau dibawa kemana? Udah, jalani aja. Itu namanya apa? Terserah. Harus punya tujuan. Betul? Ibu jadi ibu harus punya tujuan. Bunda jadi istri harus punya tujuan. Betul? Agar tidak masuk kategori terserah. Yang kedua, menyerah. Tidak boleh. Apa itu menyerah? Tidak ada usaha. Makanya paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya, tapi nggak ada usaha. Diem. Kapan ada indah? Usaha? Kapan indahnya? Iya nggak bisa. Maka tidak boleh menyerah. Yang benar adalah berserah. Apa itu berserah? Maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Ibu sudah jadi istri yang baik, betul? Sudah jadi ibu yang baik, betul? Hasilnya boleh jadi tidak sesuai harapan ibu. Jangan kecewa, karena Allah tahu usaha ibu. Allah melihat tidak kita jadi istri yang baik? Allah tahu nggak kita jadi ibu yang baik? Allah tahu nggak usaha kita? Allah tahu nggak pengorbanan kita? Belajar menyerahkan semua hasilnya ke Allah. Misal mohon maaf ya, ibu jadi seorang ibu misalnya punya anak, kok anak saya nggak sesuai dengan harapan saya? Padahal dulu saya nyekolahin di tempat yang baik, saya mendidik dengan pendidikan yang baik, tapi kok anak saya itu nguji banget sama saya sekarang. Shh, jangan sedih, karena Allah tahu dengan usaha ibu, betul? Tugas kita tawakal sama Allah. Sudah memberi yang terbaik, usaha yang terbaik, sisanya serahkan kepada siapa?
Itu tawakal. Jangan berharap kepada manusia. Berharap sama siapa? Allah. Insya Allah. Jawaban ibu ya. Iya. Iya. Nanti kita bahas iya. Setelah ini. Ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Nanti Bang Bedu biar panjang jawabannya Panjang, ini iya. tentang sabar. Soalnya jawabannya panjang Bu. Iya. Jadi jangan kemana-mana Bu. Ya. Tetap bersama kami di sini ya Bu ya. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah BTV. Kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Baik, sebelum kita masuk ke subtema berikutnya, tadi ada jawaban yang tertahan ya AA ya, yang belum dijawab oleh AA. Oke, saya jelaskan sedikit subtema yang nanti akan dijelaskan oleh A Hilman ya, yaitu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita semua berbeda Bu, nggak sama ya. Setiap orang punya timeline masing-masing. Nih, kemudian juga berpikir rasional sebagai kunci ketenangan hidup dan bahagia. Nanti aku Ustadz akan lanjutkan subtemanya, tapi sebelumnya dijawab dulu Ibu Yaya ini. Ibu Yaya. Baik, Masya Allah ya. Ibu. Ya. Bunda. Ya. Beliau bertanya tentang sabar. Apakah sabar ada batasnya? Yang jawab ada batasnya angkat tangan. Yang jawab sabar ada batasnya angkat tangan. Sabar ada batasnya, ada nggak? Oke, yang bilang sabar tidak ada batasnya angkat tangan. Ini yang tidak angkat tangan ada masalah apa? Dikasih pilihan A nggak jawab. Atau mungkin ingin angkat kaki dari sini. Jawabannya sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita bersabar. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Maka Bunda harus terus sabar setiap saat, setiap waktu. Sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Betul? 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kita kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah. Ibu bilang begini, gimana caranya biar gak punya masalah? Gampang, gak usah hidup. Karena yang namanya hidup pasti akan ketemu dengan yang namanya apa? Masalah. Betul? Sok, Bunda perhatikan. Waktu ibu sekolah ada masalah tidak? Ada PR, betul? Ada ujian. Pengen cepet lulus, betul? Izin Allah lulus. Kemudian ibu kuliah, ada masalah tidak? Pengen punya kerjaan. Udah kerja, ada masalah tidak? Pengen cepet nikah. Udah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Kenapa curhat begitu? Maka belajar apa tadi? Sabar. Termasuk subtema kita. Betul. Belajar sabar itu dengan cara jangan suka membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Ayo Ahilman tanya. Hidup kita sama orang sama apa beda? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu dengan AA sama apa beda? Cakepan siapa? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu dengan Bang Bedu sama apa beda? Cakepan siapa?
Kok beda jawabannya? Beda, kan kita sama nih Bu. Ya, Ibu, Bunda, suami ibu dengan AA pasti beda, betul? Pasti cakepan suami ibu. Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul apa betul? Orang yang suka membandingkan hidupnya dengan orang lain hatinya sempit. Betul apa betul? Hatinya kotor. Iya apa iya? Nanti hatinya ada penyakit namanya SMS. Apa? Susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana cirinya? Begitu. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia ketabrak. Udah liatin mobil tetangganya terus. Betul apa betul? Iya apa iya? Syukuri apa yang Allah beri. Jangan suka membandingkan dengan orang lain. Betul? Apalagi mohon maaf, Bunda sayang, Ibu sayang, pemirsa, jangan iri dengan rezeki orang lain. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari ini itu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Betul? Berarti percayalah, semua yang Allah kasih buat kita itu yang terbaik. Betul? Badan kita ini yang terbaik. Wajah kita ini yang terbaik. Suami kita itu yang terbaik. Kok agak kepaksa gitu jawabannya? Rezeki kita itu yang terbaik. Pekerjaan kita itu yang terbaik. Percayalah, orang yang di hatinya ada rasa syukur, ada rasa sabar, maka Allah akan berikan pahala terbaiknya. Amin. Betul? Boleh jadi selama ini tuh yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang rasa syukurnya. Betul? Boleh jadi selama ini bukan ujiannya yang berat, tapi sabarnya yang tidak kuat. Betul gak? Dan Allah tidak mungkin ngasih ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Betul? Maka mulai hari ini, kalau Bunda diuji, kalau Bunda dikasih musibah, dikasih masalah, tolong yakinkan, kenapa Bunda yang dapat ujian itu? Kenapa saya yang diuji dengan itu? Yakinkan di hati kita, karena Allah tahu hati dan tubuh kita kuat dengan ujian itu. Betul? Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa kita? Karena kita kuat. Allah sengaja memberatkan hidupmu, karena boleh jadi Allah sedang membesarkan dirimu untuk menjadi orang yang lebih kuat di waktu yang akan datang. Betul? Seseorang tidak akan mungkin dikuatkan sebelum dia mendapatkan ujian yang berat. Maka Bunda, Ibu, seberat apapun ujianmu, sabar. Betul? Pemirsa, seberat apapun masalah kita, sabar. Jangan suka membandingkan dengan orang lain. Nikmatnya jangan dibandingkan, ujiannya jangan dibandingkan. Semua ditakar sesuai dengan takaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tadi pesan AA tuh ya, sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Status hari ini. Rezeki gak pernah tertukar karena rezeki sudah tertakar. Silakan yang mau bertanya silakan. Bertanya. Siapa mau bertanya? Silakan, yang mana kira-kira? Silakan. Duluan, yang mana duluan? Oke, ya Ibu, silakan yang udah. Ibu, sebelah. Mana mau tanya dulu? Silakan Ibu. Oh ini Ibu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
saya Ibu Esti dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Cikarang. Mau bertanya nih, boleh? Boleh. Silakan Ibu. Ini pencapaian seorang anak suka dibanding-bandingkan sama orang lain, oleh orang tua saya. Terus rasanya kan sakit hati gitu loh Pak, suka dibandingkan sama orang lain dari orang tua saya. Jadi kan rasanya gimana gitu loh, sakit gitu loh, dibanding-bandingin terus. Itu berhasil, ini berhasil, kok kamu enggak gitu loh. Terus kalau kita ngomong-ngomong tegas, takut salah, takut dosa. Terus gimana kita sebaiknya ngomongnya Pak Ustadz? Ngomong apa Bu? Yang ngomong jangan berani. Oh gitu, jangan Pak. dibanding-bandingin gitu Mas. Bilang sama orang tuanya. Sakit kalau kecewa kalau kita tuh dibanding-bandingkan sama orang. Dia sudah begini, kamu belum apa-apa. Emang gitu. Seperti itu Bu ya. Bagaimana cara memberikan penjelasan kepada orang tua agar tidak menyakitkan hati orang tua mungkin itu ya maksudnya. Seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih ya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Silakan, sebelah kiri boleh. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang dari Masjid Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Mau bertanya Ustadz? Silakan. Gini Ustadz, Iya. suami saya kan kalau ngasih uang tiap bulan kan sedikit. Sedikit Bu. Jadi buat kebutuhan tuh kadang kurang ya, jadi kadang pinjem. Iya. Pinjem sama tetangga. Jadi kan kebutuhan kan banyak, anak sekolah apa gitu. Itu gimana kalau saya pinjem sama tetangga, itu apa saya merasa kurang bersyukur apa gimana Ustadz? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ibu. Iya. Bunda. Pertanyaan yang pertama, AA, bagaimana kalau orang tua kita sering membandingkan diri kita dengan anak-anak yang lain, betul? Sedih nggak digituin? Kesel nggak? Terus gimana dong? Pertama, Ibu, kalau ada orang tua yang sikapnya seperti itu, pandang bahwa itu boleh jadi cara orang tua mencintai kita. Betul? Boleh jadi itu adalah cara orang tua ingin kita tuh hidupnya lebih baik. Betul? Kan suka bilang begini, tuh kamu mah belajar kayak kakak kamu gitu ya. Tuh kamu mah belajar sama kayak adik kamu gitu kan. Kalau kita hatinya lapang, maka kita akan melihat ucapan orang tua itu bentuk kasih sayangnya sama kita. Betul? Tapi itu gak mudah. Kadang di hati ini suka nolak. Ibu mah gak tahu aja. Capeknya saya, usahanya saya, betul? Maka untuk semua orang tua, jangan suka membandingkan anak-anakmu, betul? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, beda. Beda nggak? Beda nggak? Terus kenapa harus dipaksakan sama? Betul? Jangankan kita, orang tua kita aja dengan saudaranya sama atau beda? Terus kenapa anak kita harus sama semua? Berarti jadi anak kudu berlapang dada dengan keadaan orang tua. Jadi orang tua pun juga harus berlapang dada. Betul? Dan ingat, catat ya, seluruh ayah, seluruh ibu, saya juga orang tua, Bang Bedu, Ahilman. Catat ya, jangan pernah mengukur suksesnya anakmu dengan materi yang dia miliki. Jangan mengukur suksesnya anakmu dengan uang yang dia miliki, dengan urusan dunia yang dia miliki. Itu hanya bagian kecil dari yang namanya kesuksesan. Betul? Punya anak yang soleh, rezeki bukan?
Punya anak yang rajin ibadah, rezeki bukan? Punya anak yang suka mendoakan kita, rezeki bukan? Punya anak yang akan terus mengirimkan doa saat kita sudah kembali kepada Allah di alam kubur, rezeki atau bukan? Ayo, mana yang mau kita minta? Punya anak yang uangnya banyak tapi gak pernah mendoakan kita? Atau boleh jadi punya anak yang pas-pasan, sederhana, tapi nanti yang mendoakan kita? Pilih yang pertama atau yang kedua? Pilih yang ketiga, Ustaz. Yang banyak uang dan doain kita. Tapi kalau ada pilihan dua tadi, boleh jadi kita milih gak apa-apa, dunianya dia gak punya deh. Tapi saat kita wafat, dia bacain talqin buat kita. Bahagia tidak? Saat kita wafat, dia menyolatkan jenazah kita. Bahagia tidak? Saat kita sendirian di alam kubur, dia ngirimin Fatihah, ngirimin doa buat kita. Bahagia tidak? Nauzubillah, mohon maaf ibu, berapa banyak orang tua telah wafat, tapi anak-anaknya bertengkar gara-gara harta yang ditinggalkan. Ada atau tidak? Maka jangan pernah mengukur suksesnya anakmu dengan sebatas urusan dunia yang dia miliki. Itu hanya bonus. Betul? Itu hanya bagian kecil daripada rezeki yang Allah berikan untuk kita. Maka jadi orang tua, doain anak. Jangan bilang sama anak kamu mah gagal. Jangan bilang sama anak kamu mah dilahirkan tuh gak ada gunanya. Jangan. Harta itu bisa dicari. Betul? Harta itu ada habisnya. Harta itu bukan sesuatu yang harus kita dewa-dewakan, bukan. Mohon maaf, saya sedih bu. Satu kali ada sahabat kami itu, Masya Allah, karir dunianya itu luar biasa lah. Punya segalanya, rumahnya besar, mobilnya bagus. Tapi sedih bu, singkat cerita dia wafat. Ketika menjelang wafat, kaget semua putra-putrinya karena dia wafat di usia muda. Yang bikin sakit apa? Ketika mau disolatkan, kita kalau punya anak laki-laki, pengennya yang jadi imam itu siapa? Anak kita. Satu kali kita minta anak yang pertamanya suruh sholat jenazah, jadi imam. Apa jawabannya? Ustadz, jangan nyuruh saya sholat. Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu pun saya gak pernah. Kemudian kita kuburkan. Sebelum dikuburkan semuanya diazankan. Kita minta anaknya mengazankan. Apa jawabannya? Ustadz, jangan nyuruh saya azan, saya gak tahu azan tuh kayak gimana. Gak hafal azan. Selesai dikuburkan kita bikin pengajian bu. Di hari ketiga saya minta anaknya bacain Quran. Biar kerabatnya tuh bangga gitu. Kalau anaknya yang ditinggalkan tuh bisa baca Quran. Tapi apa jawabannya? Jangan nyuruh saya baca Quran. Baca Iqra pun saya gak bisa. Rasanya semua pencapaian dunia itu jadi hilang artinya. Betul gak? Jadi gak ada artinya. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, harta yang banyak, jadi gak ada artinya saat kita wafat. Tapi tidak ada satupun anak kita yang bisa mendoakan kita. Mudah-mudahan ibu sabar ketika punya orang tua yang tadi membandingkan itu. Dan tetap doain orang tua kita. Nanti kita akan jawab pertanyaan ibu tentang suami ibu yang kurang ngasih duitnya itu. Ya, setelah ini ya. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.
Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Dan kita masih dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah juga tadi sudah mendengarkan beberapa jawaban dari Hilman. Dan kita masih akan juga mendengarkan jawaban dari Hilman untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Tapi kita gabung langsung dengan subtema kita yang terakhir ya. Ya. Bagaimana ini di subtema kita selanjutnya adalah ujian kesabaran dihadapi dengan ketenangan. Serta bukan bahagia yang membuat bersyukur, tapi bersyukur yang membuat bahagia. Silakan Hilman. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu. Ya. Bunda. Ya. Pertanyaan ibu yang tadi katanya suaminya itu suka ngasih uangnya dikit, terus ibu minjem sama tetangga. Gitu. Pertanyaannya boleh apa enggak? Jawabannya tergantung. Apa? Tergantung. Ibu memang suami kurang banget. Boleh jadi suami ibu mengasihnya cukup. Mungkin gaya hidup kita yang berlebihan. Betul apa betul? Kenapa ibu tepuk tangan? Emang ibu kenal sama suaminya? Kan enggak kan? Dan ini catatan ya, Bunda sayang, Ibu sayang, pemirsa. Mohon maaf ya. Banyak istri yang terpeleset masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih dan tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Maka ibu izin ya, seberapapun yang suami kita berikan harus pandai bilang terima kasih. Ayah terima kasih. Sayang terima kasih. Tapi sini sebentar. Sini sebentar. Sini sebentar. Ibu bilang terima kasih ayah. Tapi nggak cukup. Itu juga nggak boleh. Kecuali mohon maaf suaminya memang benar-benar kurang ngasihnya. Terutama untuk 3 hal ya. Sandang, pangan, papan. Apa? Sandang, pangan, papan. Untuk pakaian kita, untuk makan kita, untuk tempat tinggal kita. Selebihnya dari situ nggak usah lah minjem-minjem. Apalagi minjem-minjem gara-gara mohon maaf. Yang satu mah, gelangnya Masya Allah. Terus aku teh nggak punya. Terus gara-gara urusan gelang minjem tetangga. Ada yang begitu di sini ada. Yang mana orang? Tuh pada kesono Pak Ustaz. Jadi kalau urusan yang penting mendesak boleh pinjam boleh? Boleh. Tapi kalau urusan yang tidak penting tidak mendesak nggak usah pinjam-pinjam. Betul? Betul. Syukur dengan apa yang Allah beri, ya. Sabar dengan ujian yang Allah titipkan sama kita. Maka tadi betul kata Bang Bedu tuh, jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Betul? Boleh jadi yang bikin kita gak bahagia bukan keadaan. Tapi yang bikin kita gak bahagia karena kurang syukur. Capek ngelihatnya. Dikasih 1 juta kurang, 2 juta kurang, 3 juta kurang. Maunya berapa? Makanya udahlah ibu sayang ya. Belajar bersyukur. Karena mohon maaf kadang-kadang ada yang begini Bang Bedu. Mohon maaf. Gak apa-apa saya mah punya suami gak ganteng-ganteng amat. Gak apa-apa. Yang penting suka ngasih duit.
Oh ngeliatin saya Bu. Gak ganteng-ganteng amat emang Bu. Ada yang bilang nggak apa-apa, nggak punya suami nggak ganteng-ganteng amat, nggak apa-apa. Yang penting suka ngasih duit. Nggak apa-apa suami saya emang nggak punya pangkat jabatan, yang penting ngerti duit. Nggak apa-apa suami saya pergi kemana-mana, yang penting nitipin duit. Jadi pentingan suami atau duit? Ini mah contoh yang salah, betul? Ibu jangan ngukur kebaikan suami sama duit. Betul gak? Mending minta suami, pokoknya gak usah banyak-banyak duitnya. Yang penting cukup. Yang penting pas mau beli rumah cukup, mau ganti kendaraan cukup, bayar SPP anak sekolah, jalan-jalan ke Turki, mau umroh, beli jilbab. Betul apa betul? Yang penting cukup. Betul? Syukur sabar. Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, dikasih suami yang soleh, syukur. Dikasih suami yang kurang soleh, dikasih suami yang baik hatinya, dikasih suami yang pelit. Bagi orang beriman dua-duanya baik-baik saja. Betul? Karena semua pasti ada kebaikan dari siapa? Allah. Masya Allah. Baik. Baik, kita akan beri kesempatan siapa yang mau bertanya. Siapa mau bertanya? Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk yang di sini. Ya, oke. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Huzaimah dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Cikarang. Bentar Bu, Ibu yang suka pengumuman di masjid ya Bu ya? Pantes ini suaranya sama banget. Ibu-ibu tadi pengajian cepet. Mau bertanya. Iya Ibu, silakan. Saya kan seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja atau karyawan. Sudah lama suami saya minta saya untuk berhenti supaya fokus mengurus keluarga dan anak-anak. Karena menurut suami saya tanpa saya ikut bekerja pun sudah mampu untuk menghidupi kita semua. Terus saya membantah, nggak mau. Bagaimana hukumnya atau bagaimana caranya biar saya berdosa enggak membantah suami saya begitu? Dosa dong. Neraka. Membantah suami enggak boleh. Kan saya pengen bantu keuangan keluarga. Katanya cukup. Iya, tapi saya kan masih pengen kerja. Ibu mau cari apa? Kesenangan. Kesenangan Bu. Buat kesenangan mau jalan-jalan kesenangan. Ketenangan maksudnya Bu. Ketenangan dan kesenangan. Ya. Terus pertanyaannya Bu. Ya itu pertanyaan Pak, saya berdosa. Dosa dong. Karena tidak bersyukur karena membantah suami saya. Dua dosanya. Tidak bersyukur dan membantah suami. Ayo. Bantah nggak mau berhenti bekerja. Iya, bantah nggak mau berhenti bekerja dulu. Lah, terserah Ibu saja. Dah. Hidup Ibu dah, Ibu yang jalanin. Mau berhenti. Masih terus jawab. Iya. Terserah Ibu. Mau kerja kek, mau berhenti, mau jalan, mau lari, mau duduk. Terserah Ibu. Baik. Ini langsung Ahilman jawab boleh ya? Ibu ya. Langsung jawab. Ibu catat ini. Kata Nabi, barang siapa istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Amin. Ibu membantah suami? Ayo istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim.
Kalaupun ibu mau nolak, bilangnya baik-baik sama suami. Sayang, aku tuh bekerja. Bukan karena ingin bekerja, aku tuh punya potensi pengen kerja. Kamu tuh udah baik banget sama aku. Kamu tuh udah sayang banget sama aku. Tapi please ayah, aku tuh pengen bekerja. Ngomongnya harus baik-baik. Ini mau, ibu, kenapa ibu pengen cari kesenangan? Cari ketenangan. Bu, Di depan suami coba. jangankan masuk surga Bu, masuk tol aja ditolak Bu. Jadi yang salah tuh komunikasi ibu, betul nggak? Iya. Merasa ibu tuh di atas suami itu nggak boleh. Jadi mentang-mentang ibu kerja, suami kerja, dan mohon maaf, misalnya penghasilan kita lebih tinggi dibanding suami, dan mohon maaf ibu merendahkan suami, nggak boleh. Jangan sampai kemudian gaji gue lebih tinggi daripada Allah. ibu merendahkan suami. Nauzubillahimin. Ibu bekerja punya penghasilan, betul? Tapi itu bukan menjadikan ibu lebih tinggi daripada suami. Bagaimanapun restu dan ridhonya suami adalah pintu surga untuk seorang istri. Maka kalau suami bilang, ayang, sayang, berhenti ya. Siap ayah. Tapi gak cukup ayah. Baru bilang pelan-pelan, ini mas suaminya udah sayang, udah baik, udah cukup, betul? Ibu nyari apa dalam hidup? Jelas apa jelas? Jadi kalau ibu nanya, apakah dosa saya membantah suami? Jawabannya cukup dengan suara ini semua. Silakan, Selanjutnya silakan ada yang mau tanya. Ibu. Silakan Iya, ibu, berdiri ibu, monggo. Iya. Silakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Ibu Epong Suryati dari Majlis Talim Nur Hidayah. Iya ibu, bagaimana bu? Saya mau bertanya. Boleh, Ibu. Saya punya suami punya usaha, tiba-tiba bangkrut. Aduh. Harta benda habis karena bayar hutang banyak, cicilan, ojol segala macam. Ojol pinjol Bu, pinjol. 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 Ojol naik ojek Bu. Pinjol. Pinjol. Iya. Saya sering sakit-sakitan Ustaz. Iya. Bagaimana caranya saya bersyukur Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Nak. Jadi ibu sudah merasa apa yang harus disyukuri ya bu ya? Iya. Suami bangkrut, hutang, Ingat. sama ojol tadi ya. Sama pinjol. Naik ojek nggak bayar maksudnya Bu? Terus ibu juga sakit-sakitan. Aduh ya Allah. Jadi rasanya udah semua. Terus ibu bilang, bagaimana cara saya bersyukur? Hidup saya susah. Ibu sayang, sehat gak ibu sekarang? Pakai mic Bu, pakai mic Bu. Jawab. Pakai mic. Ibu sehat? Sekarang sehat, Sehat. tapi suka sakit gitu. Katanya suka tani, kok suka sakit? Hah? Ayo. Sehat sekarang sehat. Ibu masih dikasih umur sama siapa? Allah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Suami ibu masih ada sekarang? Masih Hidup. hidup. Kelihatan suaminya. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ibu mohon maaf masih punya anak-anak. Dengan izin Allah ada. Ada. Rumah masih ada. Eta-eta emas dan gelang masih kena ayah. Terus ibu masih nanya, apa yang harus saya syukuri? Nafas, bisa melihat, bisa bicara, nikmat atau bukan? Nikmat. Percayalah, di balik ujian yang kita dapatkan beribu nikmat yang Allah titipkan. Betul? Betul. Dan mohon maaf ya ibu, kalau ibu diuji dengan ujian itu membuat ibu makin dekat ke Allah, itu namanya nikmat. Namanya apa? Nikmat.
Tapi mohon maaf, ibu dikasih kebahagiaan dunia, tapi tidak membuat ibu makin dekat dengan Allah. Namanya istidraj. 1, 2, 3. Istidraj. Apa itu istidraj? Satu keadaan yang seakan-akan ibu diangkat derajatnya, padahal ibu sedang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Ayo jangan mengeluh dengan keadaan ekonomimu. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Banyak nikmat yang Allah titipkan, tapi rasa syukur kita yang masih berkurang. Karena kita melihat kekurangannya, bukan melihat kelebihannya. Betul gak? Betul. Di Bali jangan jadi mengeluh, tapi justru bersyukur. Dengan ujian tadi ibu lebih dekat ke Allah. Betul gak? Sok Ahilman tanya, biasanya kalau sedang punya masalah lebih dekat gak sama Allah? Tahajudnya rajin, doanya panjang, sujudnya lama, bisa nangis dalam doa. Betul? Nikmat bukan? Nikmat. Sudah ibu syukuri belum? Boleh jadi belum ibu syukuri. Makanya lebih banyak ujian atau lebih banyak nikmat? Lebih banyak nikmat. La tuhsuha. Engkau tidak akan bisa menghitung nikmatnya, saking banyaknya nikmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Bedu. Sebelum kita tutup majelis kita pada hari ini, boleh kita berdoa bersama-sama. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ibu ya. Bunda ya. Hari ini ada ilmunya, ada manfaatnya, bisa diamalkan. Mudah-mudahan ya. Setelah ini kita hidupnya makin baik. Amin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Kita berdoa sama-sama. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk pandai bersyukur. Berikan kami kekuatan untuk pandai bersabar. Ya Allah, entah berapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Maafkan kami jika kurang bersyukur. Maafkan kami sering mengeluh. Maafkan kami sering menghina takdir-Mu. Maafkan kami sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Maafkan kami ya Allah, masih jauh dari-Mu ya Allah. Masih lalai ibadah kami. Masih sering terlambat sholat kami. Masih jarang baca Quran kami. Masih males taklim kami. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat ibadah, nikmat amal soleh, nikmat keluarga, nikmat rumah tangga, nikmat anak-anak. Ya Allah, terima kasih. Ampuni kami jika kurang bersyukur. Ya Allah, maafkan kami kurang bersabar ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, angkat masalah kami. Yang sedang susah, mudahkan hidup kami. Yang sedang sempit, lapangkan urusan kami. Yang punya hajat, mudahkan segerakan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin amin amin. Terima kasih untuk doa-doa aja.
nikmat sekali ketika kita berdoa, kemudian kita benar-benar merasa khusyuk dan kita benar-benar menghadirkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam ketakwaan dan selalu sabar dalam setiap ujian dan selalu bersyukur terhadap apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Budi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.